Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir untuk mata kuliah kita, proyek data science. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rita. Saya salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah ini dan akan menemani Anda selama 1 semester ke depan. Oke, untuk hari ini kita akan mulai dengan materi terkait introduction dari proyek data science ini. Oke, saya mulai saja ya. Diawali dengan ada capaian ya dari mata kuliah proyek data science ini adalah di mana siswa diharapkan mampu memahami kebutuhan bisnis yang ada. Kemudian dan juga kemudian mahasiswa diharapkan terampil dalam menganalisis dan mempersiapkan data. Kemudian dari sana mahasiswa juga diharapkan mahir dalam membangun, mengevaluasi dan menerapkan setiap model yang sudah ada atau sedang dikembangkan. Jadi ini adalah capaian yang ingin dicapai dari mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Oke. Untuk penilaian mata kuliah ini terbagi jadi 4 bagian, yaitu terkait dengan UTS, UHS, tugas, dan juga kuis. Penilaiannya menggunakan presentasi 30, 20. Kemudian untuk jadwal perkuliahan kita adalah hari Jumat pukul 1 sampai dengan pukul 3.30 gitu ya. Terus untuk keterlambatan maksimal 15 menit, total pertemuan kita sebanyak 14 kali pertemuan. Minimum attendance-nya itu absensi adalah 60%, karena nanti kalau misalkan di bawah 60% nanti akan ada otomatis nilainya akan EE, jadi tolong diperhatikan di sana. Dan yang terakhir, tolong selalu jujur, jangan mencontek. Oke, kita mulai saja untuk materinya untuk mempersingkat waktu. Nah, ketika kita mempelajari yang namanya project data science, itu ada objektivitasnya, apa yang akan kita pelajari. Jadi benar-benar yang mau kita pelajari itu memahami dari dampak dan signifikan bidang ilmu data dalam konteks masyarakat sebetulnya, dan merefleksikannya ke dalam aplikasi yang memang penting dan juga memiliki keuntungan atau kelebihan-kelebihan tertentu. Jadi ini adalah objektifnya. Jadi kita mesti betul-betul memahami dampak-dampaknya. Makanya tadi dibilang bahwa kita harus melihat, diharapkan mahasiswanya bisa memahami kebutuhan bisnis, karena dari sini kita bisa lihat dong efek-efeknya apa gitu kan ya. Dan bermainnya di sini adalah benar-benar permainan dan data. Oke. Kalau kita berbicara tentang yang namanya data science, kenapa sih ada yang namanya data science? Karena kita melihat dari perkembangan dari data dan juga perkembangan dari data analisis. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang data science, itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya data dan data analisis, perkembangan data dan data analisis. Ini itu betul-betul sangat yang influence banget dalam yang namanya data science gitu. Kita bisa lihat dari grafik yang ada di sini, pertumbuhannya itu terlihat gitu. Oke. Nah, sebetulnya ini ada salah satu profesor di Departemen Computer Science dan Electronic Engineering di Stanford University. Beliau Profesor Hector Garcia. Beliau pernah bilang bahwa ilmu tentang data science ini bukanlah ilmu tentang data science ini adalah istilah baru. Oke, dia istilah baru, namun dalam pengertian yang sama seperti ketika ini konteksnya ya, dia bilang dalam pengertian yang sama bahwa seperti ketika Columbus katanya menemukan benua baru lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya benuanya sudah ada, tapi baru kita sebutkan bahwa benua itu baru ditemukan gitu. Jadi dia istilahnya baru, tapi sebetulnya itu sudah ada sejak lama gitu ya. Ini kita sadur. Beliau ini nanti kalau misalkan kalian iseng-iseng cobalah buka-buka materi-materi tentang Stanford University. Ini
ini betul-betul ilmunya banyak sekali di sana. Jadi kalau misalkan Anda memang tertarik dengan data science, Anda bisa juga tonton beberapa video-video dari Stanford University terkait dengan data science ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kalau kita berbicara tentang data science gitu ya, ini sebetulnya dia melibatkan banyak sekali bidang. Jadi bisa dibilang bidang dan multidisiplin gitu ya, yang menggunakan metode ilmiah, proses, algoritma, dan sistem untuk mengekstrasi pengetahuan dan wawasan dari data struktur maupun tidak struktur, dari data yang terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Jadi kalau misalkan kita lihat nih di sini, kita bisa lihat banyak hal nih. Kalau kita data science berarti mulai dari statistik modeling, statistik computing, data teknologi, data research, data consulting, real world application, scientific method, dan visualization gitu ya. Jadi benar-benar gitu. Jadi memang bermain antara data terstruktur dan data tidak terstruktur. Nah, banyak yang bingung mungkin, Ibu, kalau data terstruktur dan data tidak terstruktur itu seperti apa sih? Oke, saya coba jelaskan. Kalau data terstruktur itu adalah seperti data yang sudah sangat terorganisir dan mudah dicari dalam bentuk basis data gitu ya. Data tersebut nih, kalau data yang namanya data terstruktur biasanya disimpan dalam format tabel seperti baris dan kolom. Oke, jadi kita kalau misalkan data terstruktur, dari kalimat yang sudah terstruktur berarti dia adalah data yang terorganisir dan mudah dicari dalam sebuah basis data. Oke, data ini biasanya disimpan dalam format tabel seperti baris dan kolom. Ini contohnya seperti apa? Basis data, Bu. Misalkan informasi pelanggan dalam sistem, misalkan sistem CRM, termasuk kolom seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat. Kemudian spreadsheet, Bu, bisa juga. Misalkan kita menyimpan data penjualan dalam lembar Excel dengan kolom untuk tanggal, ID produksi misalkan, dan sebagainya. Atau SQL, database SQL juga bisa untuk misalkan catatan transaksi dalam basis data bank gitu misalkan gitu ya, dimana dia diorganisir dalam bentuk tabel dengan hubungan atau relasi satu tabel dengan tabel yang lain gitu ya. Kemudian ada misalkan data sensor data misalkan, sensor data itu seperti apa, Bu? Itu kalau misalkan kemarin Anda pernah belajar IoT kan ya, di sana mungkin Anda ada yang namanya data dari perangkat IoT gitu. Dari data dari perangkat IoT seperti pengukuran suhu, tingkat kelembaban, penanda waktu yang disimpan dalam bentuk format terstruktur. Jadi intinya pokoknya kalau yang namanya data terstruktur berarti dia formatnya jelas dan mudah dicari, datanya tersusun gitu ya. Bisa Kemudian kalau misalkan ditanya lagi, Bu, kalau yang data tidak struktur atau unstructured data itu seperti apa sih? Berarti sudah dari katanya saja data yang tidak terstruktur. Jadi data yang tidak diorganisir dalam cara yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga lebih kompleks nih nantinya. Dan juga cukup menantang untuk dianalisis. Dan ini tuh data yang seperti ini biasanya seringkali mencakup berbagai format. Jadi formatnya random gitu. Gak dalam bentuk yang sama gitu. Contohnya misalkan dokumen teks gitu ya. Atau teks dokumen lah, kayak email, laporan, dan artikel yang berisi teks bebas tanpa struktur khusus, formatnya beda-beda gitu ya. Kemudian misalkan sosial media post gitu kan, atau konten yang dihasilkan para pengguna ini dari platform seperti Twitter, Facebook, atau Instagram yang mencakup teks, gambar, dan video, itu juga bisa disebut unstructured. Atau misalkan multimedia files gitu ya, itu bentuknya gambar, file audio, video yang tidak memiliki model data yang ditentukan sebuah gitu, random kan tipe data
ini juga bisa beda-beda kan ya kalau untuk kayak gambar dan video gitu. Kemudian bisa juga web page gitu. Web page berarti ada di mana sih ini konten dari situs web yang mencangkup teks, gambar, dan tautan dengan struktur dan format yang bervariasi gitu kan. Kemudian bisa juga dia bentuknya log gitu ya. Log system atau aplikasi yang mencatat peristiwa, kesalahan, dan transaksi dalam format teks, tapi format teksnya ini dengan catatan bebas. Jadi intinya kalau dibilang di sini data tidak terstruktur, maka kita harus berpikir, oh berarti bentuknya saja tidak terorganisir, caranya bisa macam-macam, formatnya bisa beda-beda gitu ya, bener-bener dia kompleks lah gitu. Ini bener-bener ketika kita proses itu cukup sangat menantang gitu kan ya. Nah itu, jadi kalau misalkan tadi dibilang lagi, jadi sudah tahu ya ketika bilang bahwa yang namanya data science ini mencangkup bidang multidisiplin yang menggunakan mode ilmiah, proses, algoritma, dan sistem mengekstraksi pengetahuan gitu ya dalam bentuk dalam pengetahuan dan wawasan dari struktur data dan unstructured data gitu. Sudah tahu ya, oh yang struktur berarti yang memang susunannya sudah terstruktur gitu, dan yang tidak terstruktur. Jadi semua yang namanya data science itu dia masuk gitu kan ya. Dan dia juga memang lihat seperti di gambar ini, kita bisa lihat dia dari berbagai multi disiplin. Nah, kemudian di sini si data science juga dia merupakan sebuah konsep yang menyatukan statistik, analisis data, pembelajaran mesin atau bisa kita lebih sering sebut machine learning gitu ya, dan metode terkait untuk memahami dan menganalisis fenomena nyata menggunakan data. Jadi kita akan menyatukan berbagai tadi multidisiplin itu ya. Di mana konsep ini kita akan gunakan teknik dan teori yang diambil dari berbagai bidang dan konteks, dalam konteks nih matematika, statistik, ilmu komputer, dan ilmu informasi gitu ya. Ini benar-benar ini penggabungan yang luar biasa. Seperti Anda bisa dilihat nih dalam gambar ini, Anda bisa lihat ada computer science-nya sendiri atau IT-nya sendiri, kemudian matematika dan statistiknya sendiri, kemudian domain bisnis atau ilmu bisnisnya gitu sendiri. Dan ketika misalkan disatukan, misalkan computer science dengan IT saja itu bisa muncul dengan software development. Tapi begitu matematika dengan bisnis itu bisa traditional research. Dari komputer ke matematika science itu bisa machine learning. Tapi penggabungan dari keseluruhannya itu potongan tengahnya disebut sebagai data science. Jadi Anda bisa bayangkan betapa ini adalah satu ilmu yang betul-betul di tengah gitu ya, di tengah semua bagian gitu, data, benar-benar data gitu. Kemudian nah kalau misalkan anda cermati nih, ini kelihatan nih polanya kalau di data science nih, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau misalkan tadi kan ada gabungan-gabungan ya, potongan-potongan ya gitu kan ya, berarti nanti ada bisnis administrasi, bagian bisnisnya itu berkaitan dengan yang namanya langsung dengan exploratory data analysis. Itu biasanya khusus untuk memang analisisnya. Tapi misalkan nanti kita bermain-main dengan yang namanya machine learning dan algoritma dan data produk gitu ya, project engineering yang dari hasil analisisnya, itu berarti mulai main di data science-nya gitu. Jadi knowledge-nya itu memang yang masuk untuk exploratory dari data analisisnya, dan nanti digabungkan menjadi data science. Kita bisa lihat ini beberapa bagian-bagian yang kalau misalkan Anda perhatikan baik-baik nih gitu ya, ada lingkaran-lingkaran tadi tuh kalau misalkan kita jadikan 1 atau 3 gambar itu sebetulnya bentuknya akan seperti ini gitu ya, bentuknya akan seperti ada beberapa hal yang pasti kalau misalkan kita berbicara tentang substantif expertise-nya gitu ya, atau dari sisi marketingnya harus berpikir tentang pertanyaannya seperti apa, terus
aksinya akan seperti apa. Terus kita juga harus memikirkan understanding si customer-nya itu gimana, matriksnya bagaimana, terus menerjemahkannya bagaimana. Kemudian dari sisi matematiknya atau statistiknya itu kita harus berpikir bagaimana nih mempackage statistikanya. Pasti advancement-nya seperti apa, eksperimental desainnya mau bagaimana, modeling filteringnya di sini difokuskan di sana. Dari sisi codingnya nanti ada beberapa konstruktif, constraint-nya gimana sih, kemudian cara mengambil data yang benarnya gimana sih, preparation datanya gimana sih, data governance-nya gimana, governance-nya gimana sih, SQL-nya atau database-nya gimana. Jadi benar-benar ini satu kesatuan yang kita akan pelajari dalam sebuah data science. Ini mungkin kalau misalkan kita melihat dari satu sisi, kok Bu, simple sekali yang namanya data science. Simple tidak, kompleks sekali data science. Ya itu kompleks. Jadi yang namanya data science ini cukup kompleks dan memang butuh pemahaman gitu. Jadi karena dia tidak hanya, kita hanya belajar satu sisi, karena kita harus belajar banyak sisi di sini gitu. Oleh karena itu nanti ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Mudah-mudahan apa yang nanti kita diskusikan, bahas selama di kelas itu akan bisa sangat berguna untuk Anda gitu ya. Mungkin untuk hari ini sebagai introduction saya buat singkat dulu. Nanti ada beberapa penjelasan berikutnya yang akan lebih detail lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk hari ini terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.